Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa masih dipercayakan untuk berdiri di depan sini dan menyampaikan firman Tuhan. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini, Knowing God. Saya cari judul yang lebih catchy, cari judul yang lebih milenial. Nggak dapat saudara. Jadi tetap pakai judul yang jadul, tapi isinya tidak demikian. Yaitu mengenal Allah atau knowing God. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ini ada sebuah cerita pengalaman saya pribadi. Waktu saya melayani di sebuah kota, saya lupa ini jauh sebelum pandemi. Jadi saya hadir di sebuah kota karena pelayanan. Kemudian sebelum saya naik ke atas untuk menyampaikan firman Tuhan, biasanya hostnya atau tuan rumahnya itu memperkenalkan pembicaranya. Dan hostnya naik dan dia bilang, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Andre Hehanusa. Ada Andre di sini, Hehanusanya di sini. Andre Hehanusa seorang yang sudah tidak asing lagi, yang sangat terkenal. Hah? Dan saya geleng-geleng kepala dan orang-orang tepuk tangan. Terus yang naik modalnya seperti ini saudara. Terus saya koreksi, saya luruskan dan saya memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Henry Hanusa. Saya asal dari kota ini, melayani di sini, segala macam sedikit cerita background saya. Terus saya berkhotbah selesai. Habis saya turun, hostnya naik lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat Bapak Andre Hehanusa yang sudah melayani kita. Yang saudara tahu. Jadi percuma saya koreksi, saya memperkenalkan diri saya, tapi dia naik, dia ulang lagi yang melayani dia. Jadi hari itu yang dapat kredit, dapat pujiannya, saya khotbah setengah mati yang dapat pujiannya Andre Hanusa. Ya, dan bukan satu kota, ada beberapa kota bahkan biasanya kita habis pelayanan dapat persembahan kasih. Di situ jelas-jelas tertulis Bapak Pendeta Andre Hanusa. Ya, nah maksudnya apa? Mereka salah mengenal saya, mereka salah mengidentifikasi saya. Setelah saudara dan saya lahir baru, setelah kita menerima keselamatan, setelah kita ditebus, setelah kita mungkin dibaptis, setelah kita menjadi orang Kristen, hal apa yang paling penting selanjutnya saudara harus lakukan? Tidak ada yang lain selain ini. Saudara mengenal, ya, kalau saya boleh pakai istilah bapakmu yang baru. Betul? Orang tuamu yang baru. Karena kenapa? Sebelum saudara lahir baru, orang tua kita atau bapak kita bukan dia. Tapi diri kita sendiri ataupun setan. Setuju? Bukan Tuhan. Sehingga waktu saudara dan saya lahir baru, nggak tahu 10 tahun yang lalu mungkin saudara lahir barunya. Di dalam kurun waktu seumur hidup saudara yang saudara harus lakukan adalah mengenal dia. Bahkan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 berkata, Yesus ngomong kepada para muridnya bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mengenal Allah ini gak habis-habisnya karena dia kaitkan dengan kehidupan yang kekal. Ada amin di rumah Tuhan? Seumur hidup saudara, saudara gak akan habis-habisnya mengenal Tuhan. Kalau saudara bilang saya sudah selesai mengenal Tuhan, saya tanya saudara, Tuhan yang mana yang saudara kenal? Jangan-jangan salah Tuhannya karena sudah selesai. Bahkan sebuah pertanyaan yang pernah saya pikirkan jauh waktu saya bertobat di awal. Kira-kira apa sih aktivitas yang kita lakukan nanti di surga? Yang kita Wahyu bilang ada ayat berkata bahwa kita memuji dan menyembah Dia siang dan malam. Tapi saudara perhatikan apakah itu menjadi suatu aktivitas atau kegiatan yang membosankan? Kita present worship sebelum pandemi saja 45 menit ada yang sudah mulai duduk. Ada yang mulai garu-garu kepala, ada yang mulai gigit kuku, ya kan? Karena mulai boring, ada lihat-lihat jam, kelamaan nih WL nih, nggak tahu diri. Emang kita ini penyanyi, nyanyinya 45 menit. Saudara udah gitu, nah kita bilang di dalam kekekalan siang dan malam menyembah Tuhan. Saya percaya kalau Dia Allah yang kekal, saudara perlu waktu yang kekal juga untuk mengenal Dia. Benar gak sih? Jadi di dalam kekekalan itu gak habis-habisnya saudara kenal dia karena dia Allah yang kekal.
Jadi aktivitas, kegiatan, satu keharusan, satu kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan yang setelah mereka lahir baru. Apa yang harus dilakukan? Mengenal Tuhan. Tuhan tidak punya keterbatasan, tidak punya kesulitan untuk mengenal kita. Setuju? Setuju? Dia nggak punya keterbatasan dan kesulitan, problem mengenal saudara. Tapi saudara dan saya punya keterbatasan dan kesulitan untuk mengenal Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Benar. Tidak ada khotbah yang sempurna langsung menggambarkan Allah sempurna. Enggak ada, samar-samar. Tetapi nanti, Paulus berkata, nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang, nah ini yang paling penting kalimatnya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dalam bahasa lain dibilang aku sendiri dikenal dengan sempurna. Artinya Tuhan sudah kenal kita dengan sempurna, fully known, dikenal dengan baik, dengan dalam, dengan sempurna. Kita sedang proses perjalanan menuju pengenalan Dia lebih sempurna. Setuju? Amin. Kita dalam proses ke sana. Nah, untuk mengenal Tuhan, inisiatifnya bukan dari kita. Tapi dari Tuhan. Dari pencipta yang punya inisiatif mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, ya, membuka dirinya, aku ini seperti ini. Nah, saudara tinggal kenal Dia. Karena kalau dia nggak punya inisiatif dan dia tidak mewahyukan dirinya kepada kita atau dia tidak mengenalkan dirinya kepada kita, saya mau kasih tahu, mustahil saudara dan saya bisa mengenal Dia. Karena Dia pencipta, saudara ciptaan, kita ciptaan. Kita mau kenal Dia, kita ngawur akan kenal Tuhan. Kita akan ngaco kenal Tuhan, terkecuali Sang Pencipta itu datang dan membuka dirinya, mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya buat kita semua. Lewat apa? Firman Tuhan. Saudara baca di situ, semua tentang Dia ada di situ. Bahkan mungkin Alkitab nggak muat saudara kalau mau cerita semua tentang Tuhan. Karena terlalu banyak, terlalu besar. Kata maha itu sangat besar. Maha mulia, maha besar. Jadi inisiatifnya datang dari Tuhan. Bukan dari saudara. Dan inisiatif datang dari Tuhan, juga Dia beri kemampuan buat saudara dan saya untuk mengenal Dia. Amin. Itu yang diberi nama kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk apa? Mengenal Dia. Hei, saya mau tanya buat Bapak Ibu yang sudah menikah. Kenal pasanganmu susah nggak? Halo? Enggak ya? Hebat saudara. Ya, saudara yang udah married 15-20 tahun pun masih kadang-kadang kesulitan mengenal pasangan saudara, bukan? Saya belum lama menikahnya. Kesulitan banget mengenal. Itu yang setiap hari kita lihat, kita rasa, kita raba, kita dengar. Kita bisa cium bau kecut-kecutnya tuh. Ini Tuhan. Roh saudara. Roh. Nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Kita cuma pendekatan kepada Dia lewat roh juga. Nah, kira-kira saudara tahu kalau itu bukan inisiatif Dia. Bukan dari Dia yang memperkenalkan diri kepada kita, bisa ketemu nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak akan ketemu. Dia ke utara, saudara ke selatan. Nggak akan ketemu. Sehingga kalau Tuhan datang buat manusia, memperkenalkan dirinya buat manusia. Wow, itu satu hal yang luar biasa karena Dia mengasihi kita. Kalau enggak, saudara cari sedemikian rupa tidak akan pernah ketemu dengan Dia. Pengenalan butuh proses. Setuju? Setuju? Pengenalan butuh proses dan proses butuh waktu. Benar enggak? Yang tadi saya katakan seumur lifetime, seumur hidup saudara yang saudara buat adalah mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal setiap hari, setiap saat. Butuh waktu. Proses. Nah, kita semua rata-rata nggak suka proses, nggak suka waktu yang panjang, benar nggak? Makanya saya nggak heran. Kenapa kelas PA, pendalaman Alkitab lebih sepi daripada KKR? Loh benar nggak?
Coba kalau dibuka kelas pendalaman Alkitab di sini. Ayo yang mau daftar kita buka kelas pendalaman Alkitab. Isinya apa Pak? Mengenal Tuhan. Isinya cerita tentang Tuhan. Bahas Alkitab. Dengan kita buka satu lagi acara namanya KKR. Yang sakit, yang punya problem keuangan. Yang belum dapat pacar, belum dapat jodoh. Silakan datang di sini. Di sini ada jawabannya. Kira-kira orang banyak pilih mana? Masa? Pengalaman saya kelas ini rame banget. Rame banget sampai tandu tuh, apa tandu tuh? Yang buat ngangkat orang sakit itu berjejer di depan sini. Karena semua mau satu jamahan dengan instan mereka disembuhkan. Saya nggak menyalahkan itu. Tapi kalau dibuka kelas pendalaman Alkitab untuk mengenal Tuhan, kecenderungannya adalah kosong. Yang datang emak-emak, oma-oma yang sudah tua. Yang bacanya mesti pakai kaca pembesar gitu sudah. Iya kan? Kenapa itu lebih rame? Karena ini memberikan sensasi. Betul gak? Merinding-merindingnya kan di sini. Kesetrum-kesetrumnya kan di sini, benar gak? Betul? Keringetan di sini nih keringetan. Kalau nyanyi lompat-lompat sampai kejeduk-kejeduk di plafon kan. Ada di sini nih, di KKR-nya. Mau diberkati, mau wah di sini. Di sini sunyi senyap cuman. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1. Wah, sampai ngantuk-ngantuk Saudara. Tapi Saudara mesti tahu bahwa di dalam kelas pendalaman Alkitab itu ada pengenalan. Dan pengenalan itu esensi, dasar. Supaya di atas esensi itu Saudara bisa punya sensasi. Tapi sensasi yang mempunyai dasar. Punya fondasi. Nah, kita butuh pengenalan yang lebih banyak, yang lebih dalam, yang lebih benar daripada sekedar hanya pengalaman yang sensasional. Setuju? Setuju? Pengalaman yang saudara memang enak Bapak Ibu. Satu kali pertemuan, saudara merasa kelegaan, saudara seperti merasa dilepaskan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa dalam pengalaman seperti itu atau KKR seperti itu, mungkin yang kita paling butuhkan adalah pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Ternyata akar kita hanya bisa dibereskan dengan pengenalan, bukan dengan pengalaman. Contoh, yang datang sakit dalam KKR. Mungkin, ya betul dia perlu jamahan, perlu didoakan supaya sembuh. Tapi mungkin dia perlu pengenalan yang baik. Kenapa dia jadi sakit? Betul? Karena ada kemungkinan habis dia didoain dia sembuh. Karena dia nggak tahu dia kenapa sakit. Dia sembarangan hidup di luar sana, dia sakit lagi. Dan dia balik lagi. Om ini lagi. Om apa? Darah tinggi. Loh sama darah tinggi kemarin belum sembuh ya? Iya nih, babi rica-rica nih kayaknya nih. Babi tore kayaknya. Nasi Bali kayaknya ini. Babi panggang kayaknya. Loh om kembali lagi, didoain lagi. Dia butuh pengenalan, dia butuh pengetahuan. Bukan hanya pengalaman untuk disembuhkan. Saya beri contoh mengenai kehidupan bangsa Israel. Ini bangsa yang unik sekali. Kenapa? Karena tidak ada satu bangsa di muka bumi ini yang pernah mengalami seperti yang Israel alami. Saudara tahu kan waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan yang kita lambangkan sebagai kehidupan dalam dosa, kehidupan lama dalam dosa. Tuhan kasih keluar mereka tanpa mereka berupaya. Benar gak? Saya gak pernah dengar ada negara yang merdeka tanpa upaya. Indonesia Bapak Pelur, bambu runcing, pisau dapur, ya kan? Semua ayo tikam penjajah, tikam. Supaya apa? Bisa merdeka. Mereka berusaha berupaya sedemikian rupa untuk merdeka. Tapi bangsa Israel enggak Bapak Ibu. Ongkang-ongkang kaki di rumah. Ya makan biskuit, minum kopi. Merdeka dibawa keluar dari Mesir. Karena kenapa? 10 tula datang. Bum. Firaun angkat tangan. Udah. Lu caw aja dari sini dan kalau enggak negara gua habis. Kan gitu kan? Keluar. Mujizat tuh. Mujizat. Sampai di Laut Mati kan kita tahu kan itu di sekolah minggu. Waduh laut, gimana dia bisa lewat? Lautnya gede banget. Saudara, laut bukan selokan. Benar gak sih? Apa yang terjadi dengan laut? Terbelah.
Saya mau tanya nih orang Riverside nih, kayaknya semua ini kan sudah rohani, pengalaman dengan Tuhan sudah ratusan tahun. Siapa yang pernah lihat laut terbelah? Saudara pernah lihat? Oke, too big ya, terlalu besar. Saya kecilin dikit. Siapa yang pernah lihat mungkin danau terbelah? Danau. Yang suka mancing tuh. Yang suka mancing, Pak Oni mana Pak Oni? Pernah lihat danau terbelah Pak waktu lagi mancing? Udah terlalu besar lagi ya, gak ada yang angkat tangan ya. Ya itu sudah parit. Siapa pernah lihat parit terbelah? Selokan sudah, tiba-tiba airnya terbelah loh. Ke kiri dan ke kanan. Kita belum pernah lihat. Bangsa Israel lihat. Betul? Setelah lewat, wah mujizat saudara. Alkitab katakan sepatu yang mereka pakai tidak pernah rusak. Saudara baca. Itu kalau ada teknologi seperti itu saya mau hak paten saudara. Bakal kaya raya karena saudara tidak perlu ganti sepatu seumur hidup. Saudara bertambah usia, kaki tambah besar, sepatu juga ikut tambah besar. Teknologi luar biasa. Mereka makan nggak pernah. Online nih, grab dulu, grab. Mau makan apa hari ini? Nggak perlu, datang sendiri KFC-nya. Ya kan? Siapa yang pernah mendapat mujizat seperti itu? Pengalaman seperti itu. Bangsa Israel. Tapi saya mau bacakan saudara satu ayat. Dari semua pengalaman mereka yang mereka alami. Mereka kesimpulannya dalam kemahnya seperti ini. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita. Ia bawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori. Setelah semua peristiwa mujizat laut terbelah. Makan KFC gratis segala macam ini. Dia masih bilang Tuhan benci. Kesalahannya ada di mana? Apa pengalaman kurang cukup? Mujizatnya kurang banyak? Atau ada sesuatu yang mereka kenal belum cukup di sini. Sehingga mereka masih berkesimpulan Tuhan benci kita. Bagaimana seorang Tuhan Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir ratusan tahun sudah bebas nih. Mereka masih nuduh dia benci, mau membinasakan mereka. Kata membenci ini punya pengertian mereka tidak kenal dia dengan baik. Mereka hanya repot sibuk dengan pengalaman. Kapan lagi KFC datang? Kapan lagi kita punya berkat lagi datang di sini? Tapi mereka nggak sibuk kenal dia sehingga mereka tetap punya pemikiran Tuhan gak sayang sama mereka, Tuhan benci mereka. Nah saudara dan saya harus bisa bedakan antara pengalaman dan peristiwa. Pengalaman dan peristiwa itu berbeda. Pengalaman itu sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang kita harus renungkan dan pahami dalam hal ini berdasarkan firman Tuhan. Sehingga keluar satu pemahaman, satu wawasan kenapa Tuhan baik sama saya, kenapa Tuhan berkati saya, kenapa dia tolong saya, dia seperti apa, kenapa dia lakukan ini. Wawasan itu yang keluar itu yang disebut pengenalan lewat pengalaman. Saudara bisa ikuti saya? Tapi kalau peristiwa saja, makanya bahasa Inggrisnya bilang experience itu beda dengan occurrence atau event. Jadi hal-hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan saudara, kalau saudara nggak pahami dan saudara nggak renungkan, itu hanya menjadi sebuah peristiwa. Bukan sebuah pengalaman, karena sebuah pengalaman itu harus saudara renungkan, saudara do something dengan peristiwa atau kejadian tersebut. Di sini katakan sebuah quote bilang, sebuah pengalaman bukan apa yang terjadi kepada saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan dengan yang terjadi buat saudara. Kira-kira seperti itu. Saudara lakukan apa dengan itu? Peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara. Berkat, diberkati maupun dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Apa yang saudara lakukan dengan peristiwa itu. Itu yang disebut dengan pengalaman dengan Tuhan. Dari pengalaman itu keluar pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Tapi kalau saudara nggak tarik sesuatu, saudara nggak renungkan, saudara nggak pahami sesuai dengan firman Tuhan, takutnya hanya berupa sebuah peristiwa atau kejadian, bukan pengalaman. Karena saudara nggak mendapat wawasan, pengertian, pengenalan di dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
Jadi semua pengalaman kita dengan Tuhan itu menuntun kita, bahkan menuntut kita untuk mengenal Dia lebih baik dan lebih benar. Ada amin? Jadi semua yang saudara alami, semua apa saja yang saudara alami, itu menuntun saudara dan menuntut saudara untuk mengenal Dia dengan baik dan benar. Disembuhkan maupun tidak disembuhkan, ya, diberkati maupun tidak diberkati. Jadi saudara harus merenungkan dan memahami berdasarkan firman Tuhan, apa sih di balik semua peristiwa kejadian ini? Saya mau kenal Dia seperti apa? Saya mau tahu Dia tentang Tuhan itu seperti apa? Nah, termasuk di dalam penderitaan. Kalau saudara diberkati, saudara ditolong Tuhan, kita cepat sekali kenal Tuhan. Dia Tuhan yang baik, betul gak? Ya kan? Dia yang kita sering kutip tuh, Jehovah Jireh. Dia menyediakan. Itu mengenal, betul. Tapi itu dalam keadaan waktu saudara menerima sesuatu ketika doa saudara dijawab. Ketika jawaban doa saudara yes atau ya. Saudara kenal Dia, oh Tuhan yang baik, Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tapi bagaimana kalau saudara punya doa tidak dijawab? Saya menemukan di dalam Alkitab bahwa kualitas pengenalan kita terhadap Tuhan jauh lebih berbobot dan dalam ketika doa tidak dijawab. Ketika masih dalam penderitaan, ketika masih dalam sengsara, ketika masih dalam berkekurangan, ketika seperti Tuhan tuh diam, nggak ada atraksi, nggak ada pengalaman, nggak ada mujizat. Ketika diam itu pengenalan yang paling berbobot dan paling dalam ada di situ. Haleluya. Ketika saudara jawab, saudara tuntut yes, tapi yang datang adalah keheningan, diam 1000 bahasa, Tuhan nggak jawab apa-apa. Seakan-akan jawabannya tidak setuju dengan saudara. Dan disitulah kualitas pengenalan yang bobotnya dan kedalamannya didapatkan. Saya beri beberapa contoh. Paulus. Saudara baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saudara pernah dengar ayat yang Paulus berdoa minta duri dalam daging keluar? Saya sampai sekarang gak tahu tuh duri apa yang ada di dia. Duri semak belukar atau apa, tapi dijelaskan di sana. Duri itu adalah seorang utusan iblis yang menggocok dia, menipu dia. Rasul Paulus Bapak Ibu yang tulis sepertiga daripada kitab Perjanjian Baru. Berdoa 3 kali dia bilang, minta supaya penderitaan itu, kesengsaraan itu, duri itu lepas. Tuhan jawab gak? Enggak kalau saudara baca. Tuhan bilang, cukup jangan keterlaluan berdoa. Kasih karuniamu besar bagimu, cukup bagimu. Di dalam seperti keadaan kamu inilah kekuatanku sempurna. Di situ Paulus mengenal Tuhan di satu sisi dimensi yang berbeda dengan kita yang alami. Dia bukan lagi diberkati, dia bukan lagi doanya dijawab atau yes. Tapi dia lagi mendapatkan sebuah no yang besar, sebuah jawaban tidak yang besar. Dan dia kenal Tuhan di situ. Oh, kekuatannya sempurna di dalam aku ketika aku dalam kelemahan seperti ini. Siapa lagi? Daud. Mazmur 119 ayat 71. Daud pernah berkata bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar mengenal Tauratmu, mengenal titahmu, mengenal Engkau. Raja Daud, raja saudara, sultan, kalau kita istilahkan sultan sekarang. Segala kemewahannya, kenyamanan fasilitasnya. Dia malah bilang begini, tertindas itu baik. Kalau kita kan bilang tertindas itu tidak baik. Diberkati baik, kenyamanan itu baik. Kan manusia kan cenderung ke sana. Tapi dia bilang tertindas itu baik karena disitulah, dimensi itulah dia bisa belajar lebih dalam tentang Tuhan. Ayub, waduh saudara, carilah di Alkitab siapa lagi yang lebih sengsara dari Ayub. Kita kan khotbah mengenai 3K kan? Pak Chandra semuanya, kita semua firmannya, visi kita 3K. Keuangan, keluarga dan Ayub hilang 3-3-nya. Loh benar gak? Jadi kalau Ayub masuk ke sini, jadi jemaat Riverside, Ayub orang yang paling dibutuhkan 3K-nya. Benar gak sih?
keuangan habis. Betul kan? Semua ternaknya kan habis. Keluarga hilang semua, istrinya minta cerai. Wah itu pasti konseling sama Pak Mike tuh. Pak gimana istri saya minta cerai? Kenapa Pak? Karena saya gatal-gatal nih Pak. Kesehatan apalagi Ayub sakit. 3K-nya habis. Tapi di pasal terakhir dari kitab Ayub. Dia bilang begini. Dulu kata orang, aku kenal tentang engkau. Tetapi setelah saya kehilangan 3K. Saya melihat Allah dengan mata kepala saya sendiri. Saya kenal dia dengan mata kepala saya sendiri. Bukan kata orang, bukan dari khotbah Pak Chandra, Pak Antoni, Pak Michael, Pak Henry atau siapapun. Tapi saya sendiri kenal Tuhan. Nah saya mau anjurkan buat Bapak Ibu semua pagi hari ini. Jangan kenal Tuhan hanya dari pengkhotbah dari depan sini. Tapi saudara harus punya pengenalan pribadi dengan dia seperti kata Ayub. Dari mana Pak? Dari waktu saudara kehilangan, saudara kesengsaraan, saudara penderitaan. Di dalam hal seperti itulah ada bobot dan kedalaman yang berbeda untuk mengenal Tuhan. Ada amin di rumah Tuhan? Di area seperti itulah yang saudara bilang tidak baik. Kok gak ada berkat di sana, gak ada jawaban doa di sana. Tuhan diam, Tuhan cuma senyap, diam 1000 bahasa. Nah di situ tuh saudara kenal dia. Saudara belajar mengenal lebih dalam, bobotnya lebih kuat tentang siapa Tuhan. Ada 3 hal secara cepat saya memberikan buat saudara. Mengapa penting saudara dan saya mengenal dia. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan, menyukakan Tuhan. Ada ayatnya. Pengenalan Tuhan, menyukakan Tuhan. Yeremia bilang begini, tetapi siapa yang mau bermegah? Jadi dia kasih tahu, siapa yang mau bermegah? Bermegah seperti ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ini Tuhan ngomong lewat Yeremia. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu apa? Ku sukai. Wah Tuhan itu ternyata punya kesukaan. Demikianlah firman Tuhan. Apa kesukaannya dia? Memahami dan mengenal Tuhan. Ayat yang berikutnya. Hosea 6, ini ayat terkenal nih. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kesukaan Tuhan. Saya dulu pikir kesukaan Tuhan itu praise and worship. Setelah saya baca ayat ini, loh kok jadi berbeda? Ternyata kesukaan Tuhan bukan praise and worship. Tuhan ngomong ini bukan dia narsis. Kalau saya masih ada narsisnya. Anyway saya belum kasih tahu saudara follow Instagram saya bukan? Lupa saya. Puji Tuhan sekarang saya punya follower sudah mendekati angka 2000. Ya kalau tambah-tambah saudara sedikit gini 2000 lah. Dia Tuhan bukan saya. Dia gak narsis, dia ngomong begini. Kenal aku ya, follow Instagram aku ya, bukan. Saudara gak kenal dia pun dia gak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Betul? Karena pengenalan akan Tuhan itu buat kita bukan buat dia. Tapi dia suka itu karena kenapa? Dia sayang sama kita. Kalau kita gak kenal dia kita akan hilang. Kita akan tersesat. Kita akan salah kenal dia. Berabe saudara-saudara hidup sepanjang tahun di muka bumi ini saudara salah kenal. Itu paling kacau dah. Saya nggak tahu ya, mungkin satu teriakan dari surga, kalau Tuhan bisa teriak terus seluruh bumi itu dengar, mungkin teriakannya bunyi seperti ini. Aku bukan demikian. Salah, aku nggak seperti itu. Kira-kira mungkin begitu saudara. Khotbah di YouTube, bam tentang Tuhan. Tuhan teriak, salah, aku nggak demikian. Saudara kan paling sebel kalau dikenal salah kan? Dikenal keliru kan sebelum yang kayak tadi saya bilang. Udah siap-siap mau naik khotbah, urapan sudah gede banget. Tiba-tiba sebut nama Andrea Nusa. Lah kan saya langsung melempem. Ya elah, nama aja udah salah duluan. Nah, dia mau dikenal seperti dia mau dikenal. Setuju? Bukan seperti kita mau kenal, tapi menurut dia. Sehingga dia suka banget dengan pengenalan. Jadi pengenalan Tuhan itu adalah kehendak dan kesukaan Tuhan untuk kita lakukan. Bukan suka-sukanya kita.
Kita nggak bisa kenal dia suka-sukanya kita. Tapi menurut sukanya dia, yang dia mau dikenal seperti apa. Dan itu ada di mana? Di firman Tuhan. Enggak ada di tempat lain. Bukan rekayasa pikiran saudara. Bukan keinginan hati saudara untuk kenal dia suka-suka. Tapi itu ada di dalam firman Tuhan untuk kepentingan kita. Daniel 11 ayat 32. Saya bacakan buat saudara. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang berlaku fasih terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murta dengan kata-kata licin. Nah ini kalimat berikutnya bilang begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berarti pengenalan Tuhan itu untuk kepentingan kita. Bukan untuk Tuhan. Tuhan gak tambah lebih mulia, gak tambah lebih besar ketika saudara kenal dia. Enggak. Dia sudah mulia, dia sudah besar, dia sudah agung. Saudara kenal dia enggak, bukan dia tambah hebat, enggak. Semua itu buat kita. Kalau saudara kenal Tuhan dengan baik dan benar, saudara jadi kuat. Bukan gara-gara pengalaman, tapi gara-gara pengenalan. Karena pengenalan yang baik, yang benar, yang dalam, saudara jadi kuat. Makanya kalau saya hubungkan dengan fondasi rumah, yang Yesus bilang orang bodoh dan orang bijak dia menggali dalam fondasinya kuat. Pengenalan harus digali dalam-dalam Bapak Ibu. Halo, balik lagi. Makanya orang gak suka kelas Gospel in Life atau pendalaman Alkitab. Karena kenapa? Gali Pak, capek. Buang waktu, duduk sampai pantatnya tepos Pak. KKR mas sip setengah jam selesai urusan pulang, haleluya. Ya bagus, tapi apakah itu yang disukai Tuhan? Ternyata ayat ini bilang aku menyukai pengenalan. Apakah kesukaan Tuhan ini menjadi kesukaan kita juga? Saudara jawab. Apakah kesukaan Tuhan ini untuk mengenal dirinya menjadi kesukaannya saudara? Pengalaman pribadi saya sering mendapati saya lakukan hal yang Tuhan tidak suka. Apakah Bapak Ibu mengalami yang sama? Yang Tuhan suka kita nggak lakuin, yang dia nggak suka kita lakuin. Bukan korban bakaran, tapi pengenalan. Artinya saudara boleh datang setiap hari Minggu. Tadi malam saya baca ada sebuah kalimat di internet. Allah yang tidak dikenal, tidak dapat disembah, tidak dapat dipuji, tidak dapat dilayani, tidak dapat dicintai. Karena omong kosong, saudara tidak bisa mencintai orang yang saudara tidak kenal. Masuk akal? Betul? Kalau saudara bilang I love you Jesus, pertanyaan balik kepada saudara. Saudara kenal gak Jesusnya? Karena gak mungkin saudara mencintai seseorang tanpa saudara kenal terlebih dahulu. Kalau sampai itu terjadi, mari kita rame-rame keluar dari ruangan ini, kita cintai semua orang yang lewat di depan jalan sana. Gak mungkin bukan? Dimulai dari pengenalan. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan melahirkan pengenalan yang lain. Yaitu apa? Pengenalan diri sendiri dan orang lain. Ini penting Bapak Ibu. Kita kenal Tuhan supaya kita kenal diri kita sendiri. Dan kemudian kita bisa kenal orang lain. Kita bisa memahami orang lain. Tapi dimulai dari kenal Tuhan. Ada sebuah ayat dalam kitab Yesaya 6. Nanti saudara baca di rumah ayat 1, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Itu mengenai Yesaya bertemu dengan Tuhan di bait sucinya. Itu ayat yang sudah sampai dibikin lagunya. Dia lihat Tuhan duduk di atas takhta sucinya. Dia punya jubahnya turun. Wah, dahsyat banget. Ada serafim, ada malaikat-malaikat Tuhan melayani Tuhan di sana. Nah, ayat kelima waktu Yesaya lihat itu dan dia mulai kenal Tuhan di dalam penglihatannya itu. Dia bilang begini, ayat kelimanya bilang, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku sekarang telah melihat Raja Tuhan semesta alam. Efek daripada dia kenal Tuhan, yaitu dia kenal dirinya. Begitu dia kenal Tuhan, dia langsung sadar. Saya pakai kata langsung tahu diri. Betul? Langsung tahu diri. Begitu dia kenal Tuhan langsung tahu diri. Saya orang najis bibir, saya orang berdosa.
Ampuni saya Tuhan. Saya punya kekurangan, kelemahan ini, dosaku banyak. Saya tidak lebih baik daripada orang lain. Setelah dia kenal Tuhan, dia menyadari, dia tahu diri bahwa dia tidak lebih baik daripada orang lain. Nah, keliru besar kalau kita kenal Tuhan dan kita masih merasa diri lebih baik daripada orang lain. Berarti saudara salah kenal. Setuju gak? Kalau saudara dan saya bilang kita kenal Tuhan dan kita masih menjelekkan orang lain, kita masih menjatuhkan orang lain, kita masih gosip orang lain punya kekurangan, mungkin salah kenal. Karena saudara masih merasa diri saudara lebih baik daripada orang lain. Padahal Yesaya begitu kenal Tuhan langsung tahu diri. Dia gak lebih baik daripada orang lain. Dia najis bibirnya. Karena hasil daripada pengenalan kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu kan mau digiring ke sana. Tujuan akhirnya kan mau ke sana, menjadi lebih serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, apa bukti Bapak Ibu dan saya kenal Tuhan? Ayo, apa bukti kita kenal Tuhan? Kalau mulut ini masih menjatuhkan orang lain, ngomongin orang, gosipin orang, menceritakan kelemahan orang. Orang yang suka menceritakan orang lain punya kejelekan, secara tidak langsung dia mau berkata bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Benar gak sih? Itu sudah kesimpulannya seperti itu. Kalau dia jelek-jelekin orang lain berarti tidak terucapkan di dalam hatinya, dia bilang begini, saya lebih baik dari kamu makanya saya jelek-jelekin kamu. Tapi Yesaya waktu kenal Tuhan dia jadi tahu diri. Dia tahu siapa dia. Kan hukum yang Yesus berikan buat kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia mulai dari mengasihi Tuhan dulu, baru kita mengasihi sesama seperti kita kasihi diri kita sendiri. Karena gak mungkin saudara bisa kasihi sesama kalau saudara gak mengasihi diri sendiri. Saya bisa katakan juga saudara susah memahami orang lain kalau saudara tidak bisa memahami diri sendiri. Loh benar gak? Mau pahami orang lain lebih sulit. Pahami diri sendiri aja gak bisa. Apalagi mau memahami orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka konflik terus dengan orang lain, clash, ribut terus dengan orang lain, gak cocok dengan orang lain, kemungkinan besar dia gak cocok sama dirinya sendiri. Loh benar gak? Karena bagaimana dia bisa paham orang lain kalau dia gak paham dirinya sendiri. Itu hukumnya. Jadi pengenalan akan Tuhan membantu saudara supaya tahu diri, saudara posisinya seperti apa, statusnya seperti apa, kondisi saudara seperti apa. Sehingga saudara mudah untuk pahami orang lain. Saudara lebih kind, lebih ramah, lebih sopan dengan orang lain. Jaga mulutnya, jangan ngomongin orang. Karena saya nggak lebih baik daripada orang lain. Ada kata setuju di rumah Tuhan? Yes. Yang terakhir, 1 menit. Pengenalan akan Tuhan menyelamatkan kita dari keselamatan. Ini setelah bertobat ya. Yang tadi dari kesesatan. Pengenalan akan Tuhan menyelamatkan kita dari kesesatan. Karena gini, setelah saudara bertobat, saudara lahir baru, saudara mesti ingat proses panjang ini, seumur hidup ini, saudara masih bisa tersesat. Bisa? Bisa. Banyak sekali begitu ajaran-ajaran, rupa-rupa pengetahuan, khotbah-khotbah, nasihat-nasihat orang. Saudara gampang sekali tersesat. Nah, Matius 22 ayat 29. Yesus berkata ini bukan buat orang banyak, ini buat imam Saduki atau orang Saduki. Ini para imam nih, para imam itu berarti yang melayani di depan. Setuju? Ya kalau sekarang mungkin mereka punya posisi itu ya yang di altar ini. Pemain musik, song leader. Dia ngomong buat mereka, kamu sesat karena apa? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dia gak bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak baca. Loh benar kan? Bukan tidak baca, mereka baca. Tapi tidak mengerti. Mereka nggak, orang yang baca aja tidak mengerti, apalagi yang tidak baca. Aduh Tuhan.
Yang baca saja bisa salah paham, gagal paham, apalagi yang tidak baca. Kemarin saya baca di sebuah internet lagi, sebuah survei. Bahwa orang yang tidak baca Alkitab sama seperti dia tidak punya Alkitab. Survei di Amerika, 50% lebih. Orang Amerika yang katanya baca Alkitab, ketika ditanyakan, kitab pertama dalam Alkitab namanya apa? Mereka nggak bisa jawab. Mungkin ada yang jawab Matius, Lukas, Yohanes, terserahlah. Dan terus bikin kesimpulan, orang yang tidak baca Alkitab sama seperti tidak punya Alkitab. Mereka baca, tapi tidak mengerti. Kenapa nggak bisa mengerti? Karena ada sesuatu yang lain di dalam hati mereka, yang mendorong mereka, yang memaksakan menuntut mereka untuk baca dengan pengertian yang salah. Baca dengan pemahaman yang keliru. Orang kalau lagi sakit hati, baca firman Tuhan, dia pikir Tuhan bela sakit hatinya. Loh, benar gak? Dia akan bisa dapat ayat itu, comot-comot itu dapat ayat. Ini Tuhan bela aku. Attack, serang. Betul? Orang yang lagi kecewa berat, entah itu kecewa benar apa kecewa salah, gak tahu lah. Dia bisa dapat ayat itu Tuhan kayak belain dia, membenarkan kecewanya. Sehingga dia bisa dapat ayat yang luar biasa, dia bisa khotbah bahwa Tuhan bela kecewaku, kamu salah semua, padahal dia yang salah. Jadi apa yang kita baca diwarnai oleh apa yang ada di dalam hati kita. Berulang-ulang semua para pembicara di sini khotbah tentang berhala. Sesuatu yang bukan Tuhan dalam hati saudara. Cenderung membuat saudara baca dan mendapat pemahaman yang salah. Saya punya sepupu. Pernah punya, orang Ambon bilang pakatang. Saya nggak tahu di sini bilang apa ya. Aji-aji, bukan aji yang di atas itu, bukan aji itu. Apa sih? Jimat. Jimat, saya pernah lihat jimatnya dia. Saya kaget saudara. Jimatnya itu bukan tulisan Sanskerta atau Arab atau tulisan yang kayak cacing gitu nggak bisa dibaca. Bukan. Tulisannya tuh ayat firman Tuhan. Ayat yang siapa yang tidak membalas menyerahkan kepada Tuhan, pembalasan itu seperti menaruh bara api di kepala orang tersebut atau musuhnya. Ayatnya ditulis di situ Bapak Ibu. Terus dia bilang begini, itu jimat itu kalau dia taruh di kursi, misalnya gurunya nggak suka sama dia ya, guru sekolahnya nggak suka sama dia, dia taruh di guru punya kursi itu, gurunya bisa jadi baik sama dia. Luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya, itu jimat yang benar apa jimat yang salah? Karena yang dipakai ayat firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Dia pakai firman Tuhan, dilipat gulungan kertas, dia bilang saya taruh di kursi siapapun yang musuh saya langsung jadi baik. Saya juga mau. Karena mereka baca, tapi mereka tidak mengerti. Ayat yang paling terakhir. Hosea 6 ayat 3 kita baca sama-sama. Saya bacakan ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara baca baik-baik di sini, katakan, marilah kita mengenal. Bukan stop sampai di situ. Dan berusaha sungguh-sungguh, berarti mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Yang tadi saya katakan, kelas pendalaman Alkitab lebih sepi daripada sebuah KKR yang ada sensasi. Dan dia katakan harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena apa? Hasilnya akan muncul seperti fajar. Saudara harapkan mujizat? Nih ada mujizat di dalam pengenalan Tuhan. Tuhan akan muncul dalam setiap kehidupan kita seperti fajar. Dia datang seperti hujan mengairi kita. Jangan pandang enteng, anggap remeh pengenalan Tuhan. Kalau sampai dibilang berusaha sungguh-sungguh, saudara dan saya harus lakukan hal tersebut. Karena itu yang paling disukai
oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.